Nah, jika kita buat dia ini dalam bentuk grafik, eh, kita akan punya 3 macam grafik ya. Yang pertama adalah grafik, ulang ya. Oke, yang pertama ini adalah grafik eh, percepatan terhadap waktu. Nah, lihat nih. Jadi kalau untuk PLBB ini dia punya percepatan yang konstan. Percepatannya konstan artinya percepatan dari awal sampai akhir lurus aja kayak gitu. Kita pakai warna ini. Nah, kayak gitu ya. Jadi percepatannya konstan, nilainya segitu-gitu aja. Nah, terus kalau misalnya kita turunkan grafiknya itu, oke, dengan grafik kecepatan. Oh, ya sih. Ini grafik kecepatan ya, ini V dan ini T. Kita hapus dulu yang ini nih. Oke. Nah, jadi grafik kecepatannya kayak gimana? Ini kan percepatannya positif ya. Ini untuk kita lihat yang percepatannya positif. Kalau untuk yang percepatan positif, kecepatannya itu akan berubah terhadap waktu secara konstan juga, secara apa? Linear kayak ini. Kita ulang ya, kita buat garis lurusnya seperti ini. Nah, dengan titik yang di awal ini disebutnya V0 atau kecepatan awal. Dan yang di akhir sini ya disebutnya kecepatan akhir atau VT gitu ya. Kemudian grafik yang satunya grafik jarak ya terhadap waktu. Kita buat dulu grafiknya. Nah, ini adalah jarak terhadap waktu. Grafik jarak terhadap waktunya gimana? Dia akan melengkung ya, seperti ini. Lengkungannya terbuka ke atas. Nah, seperti itu. Ulang ya. Nah, set. Itu ya. Aduh, lengkungnya nggak bagus. Ulang lagi. Set. Nah, gitu ya. Ini namanya grafik uh, percepatan. Yang ini adalah grafik percepatan terhadap waktu. Yang ini grafik percepatan terhadap waktu. Kemudian ini adalah grafik kecepatan terhadap waktu. Dan ini adalah grafik jarak atau posisi terhadap waktu. Gitu. Intinya rumus yang akan kita pakai adalah rumus yang ini ya. Rumus yang kita pakai ini cuma 3 rumus ini. Ini harus dihafalkan. 3 rumus ini akan dipakai terus di semua soal kinematika. Oke, lanjut. Sekarang kita punya soal di bawah. Oke, nah kayak gini nih. Soal yang pertama. Ini adalah soal yang pertama. Dalam waktu 1,5 detik, kita bahas di sini ya. Dalam waktu 1,5 detik. Apa tuh? T ya. T-nya 1,5. Kecepatan kendaraan berubah dari 20 km per jam. Berarti ini kecepatan awalnya ya. 20 km per jam. Itu menjadi 30 km per jam. Oke. Nah, berapa besar percepatannya? Yang ditanya gitu ya. Berapa besar percepatannya? Nah, yang pertama harus kita kerjakan karena di sini tuh satuannya berbeda ya. Bukan sama-sama meter per second atau sama-sama second dan jamnya di sini waktunya pakai second sedangkan kecepatannya pakai kilometer per jam ya. Jadi kita harus hmm, kita harus apa konversi dulu nih. Gimana caranya konversinya? Jadi kalau dari kilometer per jam kita ubah jadi meter per second, itu artinya dibagi dengan 3,6 ya.
Jadi 20 dibagi 3,6 itu hasilnya adalah 5,56 meter per second. Ya, oke, gitu. Sekarang dengan cara yang sama kita ubah kecepatan akhirnya, sama juga ya, kita bagi 3,6 meter per second, jadi hasilnya adalah, jawabannya adalah 8,33 meter per second. Jadi untuk kecepatan akhirnya. Nanti kita dapat A-nya gimana caranya? Rumusnya gimana sih? Rumusnya itu yang pertama ya, tadi ya. Oke, kita lihat nih. Set, ini dia rumusnya ya. Pakai rumus yang pertama nih, Vt sama dengan V0 ditambah A kali T. Oke, Vt itu sama dengan V0 ditambah A kali T. Vt-nya berapa tadi? Vt-nya 8,33. Sama dengan V0-nya berapa? V0-nya adalah 5,56 ditambah A kali T. T-nya adalah 1,5. Benar luas ya. Jadi 8,33 dikurang 5,66 dibagi 1,5 itu sama dengan A. Nah, gimana nih 8,33 dikurang sama 5,66 itu hasilnya adalah 2,67 ya. Dibagi dengan 1,5 hasilnya adalah 1,78. Ini adalah percepatannya. Percepatannya sebesar 1,78 meter per second kuadrat. Ini angkanya nggak terlalu bagus ya, tapi tidak apa-apa. Oke, nah sekarang kita udah dapet nih percepatannya sekian. Percepatannya adalah 1,78 meter per second kuadrat. Sekarang yang dicari adalah dengan percepatan yang tetap dan sama, artinya percepatan yang ini tadi, berapa detik diperlukan kendaraan itu untuk mengubah kecepatannya dari 30 km per jam menjadi 36 km per jam. Ya, dengan percepatan yang sama. Gitu. Yang dicari adalah waktunya ya. Sekarang waktunya yang dicari adalah